Sejarah Desa Kamulan, awal mula berdiri Desa Kamulan ini berasal dari cerita perpecahan dari Kerajaan Jenggala Kediri, yaitu di tahun 1194 itu merupakan berdirinya tonggak sejarah berdirinya Desa Kamulan. Mencermati dan selalu menjaga kekeramatannya. Alhamdulillah pada tahun ini kita bisa merenovasi lokasi makam, dan itu situs Sendang Kamulyan itu memang merupakan tonggak sejarah juga. Jadi Sendang Kamulyan itu sebenarnya sudah ada sebelum masa kerajaan Sendang Kamulyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Ruri, Kepala Desa Kamulan. Desa Kamulan terletak di wilayah timur Kecamatan Durianan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Penduduk desa kami tercatat di tahun 2025 sejumlah 5.898, untuk yang dewasa di 4.180. Jumlah kepala keluarga kami berjumlah di 2.180 kepala keluarga. Wilayah pertanian kami sepertiga dari luas wilayah Desa Kamulan. Jadi untuk sumber daya pangan kami itu memang kurang tercukupi karena lahan pertanian kami merupakan lahan tada hujan. Jadi di tahun-tahun kemarin, sebelum tahun 2023 itu kami hanya cukup di masa tanam pertama, tanam padi. Alhamdulillah di tahun belakang ini kita sudah bisa mencermati dengan 2 kali masa tanam. Ya, untuk sejarah Desa Kamulan, awal mula berdiri Desa Kamulan ini berasal dari cerita perpecahan dari Kerajaan Jenggala Kediri, yaitu di tahun 1194 itu merupakan berdirinya tonggak sejarah berdirinya Desa Kamulan. Pada waktu itu ditemukannya sebuah prasasti, yaitu prasasti batu bertulis yang merupakan anugerah dari Prabu Kertajaya Jenggala Kediri. Itu menandakan bahwa di Desa Kamulan sudah ada zaman kerajaan, yaitu Kerajaan Sendang Kamulyan, yang pada masa awalnya didirikan oleh Jaka Sumilir, yaitu anak dari Prabu Kertajaya. Dalam rangka perkembangan di tahun 1994 Kerajaan Sendang Kamulyan berdiri di sekitaran 280 tahun. Akhirnya Kerajaan Sendang Kamulyan ini dipindah ke Megaluh, Pekalongan, Jawa Tengah. Akhirnya di wilayah Kerajaan Sendang Kamulyan vakum atau kosong selama berkisar di antara 400 tahun. Kemudian masuk sejarah Islam atau kedatangan syiar agama Islam ke tanah perdikan Desa Kamulan. Itu tercatat dalam sejarah bahwa masuknya Islam di Desa Kamulan di abad ke-17 itu ditandai dengan berdirinya sebuah masjid Pondok Pesantren Hidayatul Tulab, adalah Masjid Al-Ihsan, itu berdiri sejak tahun 1790. Maka dari itu perkembangan sejarah di Desa Kamulan itu tercatat dalam 2 sesi. Yang satu sesi kerajaan, kemudian sesi masuknya agama Islam di
Desa Kamulan. Prasasti Kamulan, sebagian literaturnya itu menandakan bahwa Kamulan ini adalah tanah perdikan yang dihadiahkan ke dari Kertajaya ke atas dibantunya Prabu Kertajaya pada waktu mengalahkan musuh yang saat itu di wilayah Sendang Kamulyan. Ini merupakan wilayah untuk menyusun kekuatan. Akhirnya ketika dalam rangka kemenangan Prabu Kertajaya, sebagai rasa terima kasihnya kepada Desa Perdikan Kamulan, akhirnya dinobatkan Desa Kamulan sebagai tanah perdikan, dan itu ditandai dengan adanya prasasti batu tertulis. Tentang makam Gunung Cilik itu memang sudah ada sejak sebelum masa Islam masuk di Desa Kamulan. Jadi yang makam tertua di wilayah area makam Kanjengan Gunung Cilik itu adalah dimakamkannya seorang tokoh, yaitu Mbah Raden Wiroyati, yang dalam catatan sejarah itu merupakan leluhur dari Bapak Bupati pertama Tulungagung. Akhirnya di makam Kanjengan tersebut, di samping merupakan sebuah makam para punggawa kerajaan, yaitu para raden-raden, juga disusul dengan makam para wali yang membawa masuk ajaran Islam ke Desa Kamulan. Yang pertama ada namanya Mbah Mangun Mustafa dari Madura, itu abad 17 masuknya ke desa kita, Desa Kamulan. Kemudian Mbah Yai Yunus, itu merupakan sesepuh pendiri Pondok Pesantren Hidayatul Tulab Kamulan. Alhamdulillah kita bersama warga mencermati dan selalu menjaga kekeramatannya. Alhamdulillah pada tahun ini kita bisa merenovasi lokasi makam dan juga tangga-tangga yang ada di Gunung Cilik. Karena apa? Setiap tahun selalu meningkat orang-orang yang berziarah ke sana. Jadi termasuk mungkin kalau dari Kabupaten Tulungagung, ya itu leluhur-leluhur yang ada silsilah di Bapak Bupati Tulungagung yang pertama. Alhamdulillah untuk Desa Kamulan memang terkenal industri rumah tangga genteng yang dalam perkembangan sejarah memang saat ini daya saingnya sedikit menurun. Kalau di tahun-tahun 2000 kemarin sampai 2015 memang mengalami puncak kejayaannya, tapi akhirnya pada tahun-tahun belakangan ini karena bahan baku dan juga pemasaran yang sangat memerlukan kualitas yang baik, akhirnya daya saingnya untuk produksi genteng Kamulan memang kurang. Akhirnya sedikit demi sedikit produksi genteng Kamulan memang berkurang. Kalau dulu warga kita yang mengerjakan genteng itu di antara 70%, sekarang mungkin di tahun 2025 ini tinggal sekitar 30%. Iya. Untuk pengembangan ekonomi kita mencoba untuk UMKM di tahun 2023, kita mencoba pemberdayaan masyarakat dengan berlatih membuat tempe tepung, kemudian krecek, ketela yang sudah dilabel halal dan sudah dipasarkan ke umum dan online. Juga ada produk unggulan yang kemarin keripik bayam, keripik daun bayam. Tapi insya Allah di tahun 2025
ini kita akan mengembangkan produksi yang berbahan bakar dari bahan baku dari ketela dari Desa Kamulan, ya, dari Desa Kamulan sendiri. Ya. Pertama di bidang UMKM, kita insya Allah bekerja sama dengan Uniska dan Bank Indonesia untuk mencoba mengembangkan usaha ketela dari hilir ke hulu nanti sampai pemasaran. Kemudian di bidang ketahanan pangan, kita akan mencermati bersama BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih yang sekarang kita bangun. Itu bidang ketahanan pangan yang dinabatinya kita akan bikin greenhouse yang di situ akan ditanami melon intanon seperti semangka-semangka yang memang berdasar saing. Kemudian di ketahanan pangan hewaninya kita akan mencermati di penggemukan kambing. Jadi usaha-usaha itu nanti akan dijalankan oleh oleh warga, kemudian bekerja sama dengan BUMDes. Oh ya, situs Sendang Kamulyan itu memang merupakan tonggak sejarah juga. Jadi Sendang Kamulyan itu sebenarnya sudah ada sebelum masa kerajaan Sendang Kamulyan. Jadi ketika ada perpecahan di Kerajaan Jenggala Kediri, itu salah satu pangerannya memang memisahkan diri, kemudian mendirikan sebuah kerajaan yang di situ ada tonggak sejarahnya Sendang Kamulyan. Akhirnya Sendang Kamulyan ini dijadikan sebuah nama kerajaan, yaitu Kerajaan Sendang Kamulyan yang insya Allah berdiri sekitar tahun 1194 Masehi. Wisata, ya kita sebenarnya mencermati kemarin untuk merenovasi atau mengekskavasi sekaligus merenovasi Sendang Kamulyan. Di dalamnya itu ada situs bersejarah, tapi berhubung kita terkendala dengan sertifikasi tanah. Nah, mudah-mudahan di tahun 2025 ini kita bisa mencermati sertifikasi tanahnya, dan di 2026 untuk pembangunan kembali Sendang Kamulyan bisa terwujud atas bantuan BKK dari provinsi, insya Allah. Ya, terima kasih untuk perkembangan ekonomi. Kita sejak 2022 mencermati dengan ketahanan pangannya. Jadi saya sudah sampaikan di awal bahwa Desa Kamulan untuk pertanian, lahan pertaniannya memang lahan tanda hujan. Akhirnya kita berupaya untuk meningkatkan swadaya pangan ini dengan mengadakan pipanisasi dan pompanisasi yang akhirnya berimbas pada tanam padi yang kedua. Ini insya Allah bisa sukses. Itu sejak tahun 2023 kemarin. Maka dari itu insya Allah swadaya pangan kita bisa tercukupi di tahun 2024 sampai sekarang. Kemudian untuk usaha dari pemerintah desa dalam rangka meningkatkan usaha mikro, kecil, dan menengah, itu juga kita sudah lakukan dengan melakukan pemberdayaan. Kita berupaya untuk melibatkan beberapa warga membuat produksi tempe keripik dari tepung. Kemudian juga keripik ketela, keripik bayam yang sekarang sudah go public, yang sudah bisa dipesan online. Itu lewatnya BUMDes kita. Kemudian dalam rangka pengembangan untuk desa wisata, kita memang pencermatannya mengarah ke desa wisata religi, yang mungkin dalam perkembangannya nanti harapan kita bisa berimbas ke ekonomi warga Desa Kamulan. Karena apa? Di akhir-akhir tahun ini, setiap tahun perkembangan peziarah ini sangat signifikan. Kita mencatat di
sebelum puasa kemarin, di bulan-bulan sebelum menjelang Ramadan, itu di 1 bulan terakhir sudah ada sekitar 10.000 peziarah dari berbagai wilayah yang dalam catatan ada dari Surabaya, Malang, Blitar, dan seluruh eks-Kadisinan Kediri. Ya, harapan kami, saya selaku pemangku pemerintah Desa Kamulan sangat berharap antusias atau dukungan pertama dari warga desa dan juga seluruh elemen yang ada di atas saya ini untuk bisa bersama-sama mewujudkan Desa Kamulan yang kondusif dan juga untuk menuju Desa Kamulan ke desa wisata, ekonomi, dan religi. Karena apa? Saya mencermati itu berhubung di Desa Kamulan ini merupakan tonggak sejarah Kabupaten Trenggalek yang dalam sejarahnya ada situs-situs bersejarah juga makam-makam para leluhur-leluhur yang ada di Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung. Akhirnya saya mencermatinya dengan mewujudkan bersama-sama desa wisata religi. Harapan ke depan kami selaku pemerintah desa sangat mengharapkan untuk bantuan secara keuangan khusus dari kabupaten dan juga dari provinsi untuk perbaikan atau ekskavasi juga akses-akses jalan yang ada di Desa Kamulan yang menuju ke area pemakaman Gunung Cilik dan area wisata-wisata yang lain, tonggak-tonggak sejarah yang ada di Desa Kamulan untuk bersama-sama kita perbaiki dan kita rawat bersama-sama. Akhirnya mudah-mudahan pemerintah Kabupaten Trenggalek juga pemerintah Provinsi Jawa Timur memperhatikan pencermatan pemerintah Desa Kamulan. Terima kasih. Itu harapan kami, harapan saya selaku pemangku. Mohon maaf atas semua kesalahan dan minta dukungan support dari seluruh warga Desa Kamulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.